Yang bisa nggak? Ada bisa kan kerjanya? Ada Bu. Kita hari ini mau masuk ke baru mengenai perencanaan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Kayaknya di kelas buku itu udah separuh nih. Udah diterangin separuh ya, kelas saya belum. Nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Nggak terlalu banyak yang akan dipelajari hari ini. Cuma bagaimana plotting sumber daya manusia, sumber daya material. Oke, kemarin kita udah sampai ke bikin baca. Sekarang di tiap pekerjaan ini mau kita masukin kebutuhan dari material, kebutuhan dari tukang, alat. Di tiap pekerjaan. Gimana caranya? Jadi pastiin dulu, nih saya ulang ya, pastiin dulu dari setting dari Microsoft Project kalian itu di rupiah, jangan di dolar ya. Di file, ini nanti kalian buka option, di display, simbolnya DRP. Pastiin, karena beberapa masih ada yang dolar. Kalau udah, kita coba masukin sumber dayanya. Sumber daya, kebutuhan sumber daya dari mana? Berarti kalian harus hitung RAB dulu. Jadi nanti mulai hari ini, beberapa mungkin udah selesai ya, udah ada RAB-nya. Menghitung RAB, tiap item pekerjaan, misalnya pembersihan itu, pertamanya apa, butuh apa aja, butuh material berapa, butuh tukang berapa. Tukangnya kemarin udah ya, durasinya juga udah, berarti materialnya tuh apa aja. Kalau udah RAB-nya udah selesai, kita lihat di sini. Kan task ini pindah ke resource. Di resource ya. Ada clean planner, ada resource sheet. Keluar begini. Ini bareng-bareng ya. Di rumah sambil buka ya, di komputer kalian masing-masing sambil coba. Dibuka, semuanya buka. Microsoft Project-nya sampai coba. Udah bisa muncul, tampilannya sama. Jadi masuk ke resource, masuk ke tim planner, terus klik resource sheet. Sudah Bu. Nah,
semua pekerjaan satu-satu kamu masukin di sini. Resource-nya apa aja? Ada namanya, kamu bisa tulis tukang bata, sapuan tangga, batu, adukan, lagi misalnya tukang kayu, masukin semua di list dulu, semua di resource. Ini resource name. Sekarang kita lihat di sini ada tipe. Tipe bisa diklik. Ada word, ada material, ada cost. Apa bedanya? Kalau material jelas ya, buat material. Misalnya kalau bata, itu berarti pilihannya adalah material. Kalau pekerja, itu kita pilih work. Nah, cost ini apa? Cost itu adalah biaya yang kamu bayarkan langsung kayak satu kesatuan mendondong gitu loh. Jadi kayak misalnya saya mau ngesapkonin semua pekerjaan tangga saya pakai sapkon. Jadi saya nggak harus tahu berapa tuh nggak harus tahu berapa tukang saya, nggak harus tahu berapa bahan saya. Jadi semua yang saya nggak perlu tahu berapa tukang saya, berapa material, alat dan sebagainya, saya masukin itu sebagai cost aja. Misalnya bayar konsultasi ahli tanah itu sebagai cost. Misalnya bayar apa ya? Contohnya timbunan tanah atau pembersih bayar biaya mobilisasi dari berangkal lo berarti kayak bekas puing-puing rumah lamanya misalnya. Itu kan kalian nggak perlu tahu tukangnya butuh berapa misalnya. Itu berarti cost. Ini kalau di sini kolom berikutnya adalah material. Kalau material ini biasanya kamu isi di sana buah atau macam-macam ya. Ada atau unit, kilogram, sentimeter, persegi atau kubik, tergantung satuannya apa. Kemudian inisial sih biasa dia ini dari mereka udah kasih kode-kode sendiri, kamu nggak usah pusing ini. Di grup diperluin kalau kamu mau menggolongkan semuanya di sini. Saya tukangnya jadi tukang. Yang ini tukang bata, misalnya ini tukang kayu, hidupnya masih sama, misalnya kamu jadi tukang. Itu kalau kamu mau grupin, nggak wajib isi juga ya, yang ini. Terus selanjutnya ada maksimum. Maksimum ini adalah unit maksimum, bisa dibaca tuh. Unit maksimum yang kamu punyai, kapasitas maksimum yang kamu punyai. Kalau seandainya tukang bata di lapangan kamu punya satu, di kontraktor punya satu, kamu tulis 100. Ada satu maksudnya. Nggak mungkin kan tukang cuma satu. Jadiin kita pakai tukang maksimum 5 bisa, tukang bata tulis 500, tukang kayu maksimum. Kita punya sumber dayanya 6 orang, tukang kayu tulis 6. Oke. Selanjutnya di sini ada tabel berikutnya. Standar rate ini adalah biayanya berapa. Standar rate kalau tukang berarti dia ini dalam Inggris ya, hour ya.
Jadi per jamnya berapa? Misalnya 15.000. Ini sesuai lagi, balik lagi kamu masukin harganya harga di jurnal harga satuan yang untuk perhitungan RAB. Tapi kan karena perhitungan RAB kan per hari tuh 100.000 ya per hari ya, kan sekitar 8 jam. Ini yang dimasukin adalah per jam. Terus kalau misalnya dia lembur, sama enggak? 15.000 lagi yang naik, 20.000. Itu overtime, itu overtime. Itu kan sama. Overtime misalnya sama. Data ini per buah. Tapi isi per buahnya misalnya 200 perak, tulis 200. Satuan tambah berapa? Misalnya jadi 25. That's fine. Bu, ini di Microsoft Project-nya dalam dolar, Bu. Itu ubah ke rupiah gimana ya, Bu? Oh, tadi ini file masih dalam dolar ya? Terus kamu cari option. Ini di bawah. Keluar begini nih. Tampilan layarnya. Ya, kamu klik display. Nah, tinggal pilih di sini. Pasti ini DR ya? Oke, Bu. Sip. Tapi itu tetap hitungnya rupiah per hour ya, Bu, per jam ya, Bu? Iya, hitungannya ini istilahnya masih hour. Terus ini ada start, terus ini di sini ada prorate, ada end. Maksudnya apa? Kalau kita isi start berarti gaji tukang ini dibayar sebelum gajian. Sebelum kerjaan selesai, bayar di awal. Di saat pekerjaan, pilihnya start. Kalau prorate, kalau finish, end jelas ya. Dibayarnya nanti kalau kerjaan selesai baru dibayar. Seluruhnya tapi. Nah, kalau prorate itu dibayar sesuai dengan progres. Kalau progres 10% dibayar 10%, progres 20% dibayar lagi. Itu pilihannya. Tidak sih standar aja. Bukan 24 hour kan, bukan night shift juga, itu standar. Nah, ini kamu list semua. Butuh apa aja. Berarti itu yang prorated bebas terserah kita ya, Bu? Atau gimana, Bu? Bebas, terserah kamu. Tergantung pembayaran di lapangan gimana.
Kalau biasanya gimana, Bu? Prorated atau Biasanya sih prorated separuh-separuh bayarnya. Misalnya progres 30 dibayar, progres 50 dibayar, gitu kan? Biasanya prorated. Bu, itu kan ada tiga, Bu. Ada standard rate, ada overrate, ada cost. Nah, cost-nya itu buat apa, Bu? Ini sebentar. Ini untuk yang berumur nggak usah. Cost per use. Tunggu dong. Time. Ini harusnya 0. Nggak usah ini. Jalan aja. Karena kenapa saya nggak bisa edit ya? Ini harusnya 0. Jalan aja ya. Kalian nggak usah diisi. Ya, Bu. Bisa nggak tuh sebenarnya kayak ada error di sini kenapa nggak bisa edit ya? Harusnya cost itu malah diisi untuk ini nih. Untuk yang cost di sini. Ini nih cost yang punya cost. Ini ngisinya di sini. ya, Bu, nggak bisa diisi, Bu. Kalau bisa diubah ke cost nggak bisa diisi. Sebentar, udah salah. Dia ngupdate sendiri. Tuh bisa delete ya. 0 aja ditulis 0 aja. Terus 500. Ini kalau udah balik ke gancak di sini. Terus diklik di tempat item-item kerjanya. Cari resources. Kamu masukin di sini dia butuh apa aja. Tuh, udah ada jadi tinggal pilih. Yang udah kamu tadi masukin tuh tinggal pilih. Tinggal pilih, masukin berapa buah.
Nah, itu untuk misalnya bata kita butuh berapa buah tuh kita perkirakannya gimana, Bu? Itu dari yang kemarin, dari yang koefisien harga satuan. Koefisien harga satuan ingat nggak? Ada yang butuh bata berapa per meter perseginya. SNI harga satuan, ingat nggak? Bata 30 kali 30 gitu, Bu. Itu kan ada koefisiennya kan, kalau misalnya tukang misalnya 0, berapa. Kalau bata kamu hitung kan, bata misalnya per meter persegi itu butuh berapa dikalikan dengan volume kalian berapa. Masukin dalam berapa unitnya. Ini nggak langsung berubah, kosnya nggak langsung keluar. Oke dulu. Oh, udah oke, balik lagi ke resource. Nanti ini di sini dia baru update. Ini tukang bata 300 berarti dia pakai 3 misalnya. Itu lakukan berulang untuk setiap pekerjaan. Untuk setiap item. Bu, berarti untuk mengatasi over allocated berarti tambahin max-nya itu ya, Bu, di tukangnya gitu. Oh, kamu yang kemarin nanya ya? Over allocated itu, iya, karena bisa jadi kamu, tukang kamu yang tadi itu bukan cuma diisi 100 ya unitnya. Iya, Bu. Kesalahannya. Berarti ditambahin aja tukangnya berapa. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau tukangnya kita tadi bilang kita cuma 200, terus kita di sini desainnya 300 ya, pasti merah nanti. Nanti ada simbol orang di sininya merah over allocated itu tulisannya. Iya, gitu ya kan? Ada tulisan over allocated kan? Nah, coba ini coba saya jadiin 1000 biar over allocated ya. Loh, ada gini ya? Merah di sini nih. Ini berarti tukang kamu nggak cukup. Kamu masukin yang resource yang di awal tadi misalnya cuma 1, tapi kamu assign 3. Jadi ya over allocated. Yang kali gini berarti harus diedit. Entah itu ditambah tukangnya atau di sini dikurangi. Kamu punya maksimum 600 dan orang ya tulis 600 bukan yang saya masukin. Iya benar. 6. Yang saya punya 6 misalnya. Kosnya dia kalkulasi sendiri. Kalau yang udah di-assign di sini ada resource-nya, ada kolom resource, ada tulisannya. Bata berapa, tukang berapa, di sini juga. Ada keterangannya. Nanti diterusin di rumah, semua satu-satu kamu assign berapa-berapanya.
Ini kalau di kedua tax information, ini ada kolom advance di sini. Ini pakainya fixed unit, enggak. Yang punya kalian masih bisa dibuka nggak? Ini di tax tipe taxnya bisa diganti-ganti fixed unit atau karena saya udah di setup baseline bisa diganti. Fixed unit ada lagi fixed duration dan fixed work ada nggak? Nggak bisa ditekan, Bu. Bisa ditekan. Sama kayak gini keluarnya. Hanya beda WBS code-nya ada, Bu. Saya yang di laptop saya pakai bisa, kenapa yang di sini nggak bisa? Beda versi. Jadi berarti pakai fixed unit aja dulu begini. Ceritanya nanti saya cari tahu kenapa bedanya di mana dengan yang versi saya. Ini APR yang bisa ingatin saya fixed unit. Kalau fixed duration itu durasinya yang mati. Kamu fix. Jadi misalnya kayak kemarin kamu udah ngerti durasinya kan. Durasinya 6 hari. Fix 6 hari nggak bisa diapa-apain lagi. Durasinya dikunci. Jadi kalau seandainya pekerjaan kamu telat, itu yang ditambahin adalah tukangnya yang dimainin. Tukangnya tambah-tambahin, dikurangin atau dilemburin. Kalau fixed unit kayak gini, fixed unit itu pekerjaannya tetap, materialnya tetap. Segitu. Pokoknya saya punya pekerjaan tiga, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau seandainya pekerjaannya tetap, nanti durasinya bisa geser. Durasinya itu nanti kalau seandainya pekerjaannya tetap, durasinya yang bisa molor. Kalau seandainya jalur kritis mulainya telat, durasinya dia akan geser terus. Tapi biasanya sih defaultnya emang fixed unit pakainya. Saya cari gimana caranya untuk versi yang ini untuk merubah fixed unitnya. Ini Bu Putri, kalau tahu ya Bu ya. Beda versi sama yang di komputer saya. Nih, kalau dilihat dari pakaian tenaga kerjanya per hari berapa, kita bisa lihat dari tax, dari Gancar, cari result research. Nanti kamu masukin semua, kalau kayak gini dia aman, dia enggak kebutuhan tenaga kerjanya masih cukup. Tapi kalau saya nanti di sini ada merah-merah, berarti dia overloaded.
Oh, gini aja dulu deh. Nanti kita akan ketemu lagi kan next di SLC, next lagi ada 3 kali visi lagi. Kalian coba dulu, terus mentoknya di mana nanti itu sama apa ya, kita jadi kayak responsi aja ya sama saya mau nanti. Habis dari sini udah nih kalian nanti masukin semua. Udah masuk semua. Nanti semua dapat nih tukangnya berapa. Udah dapat Berarti tukangnya. tiap tukangnya beda, Bu. Misal kayak tukang untuk pasang atap gitu, untuk tukang untuk kolom, pelak lantai gitu beda tiap tukangnya, Bu. Beda-beda, iya. Beda-beda. Situ butuh tukang apa? Tapi mungkin ada yang sama. Tukang batu, misalnya di pekerjaan apa dan apa, gitu. Ada yang sama. Kalau untuk misal bersihkan lahan gitu, untuk poplank gitu juga, Bu, itu tuh tukang apa tuh? Biasanya cuma pakai pekerja itu, nggak pakai tukang. Oh, pekerja biasa. Coba cek di ininya di SNI harga satuannya, dia butuh apa? Butuh tukang atau butuh pekerja aja? Jadi semua kalian tahu dari mana, butuh berapa, butuh apa aja, itu dari SNI ya, soalnya ya. Yang ada koefisiennya itu dari kemarin. Ini deh. Dihitung dulu makanya. Dihitung dulu. Ya, Bu. Itu kan juga ada namanya vendor, Bu, ya. Vendor gitu sama tukang itu juga Vendor. juga, Bu. Iya. Iya, masuk. Masuk sebagai biaya nantinya. Iya, vendornya kecil ya, kalian cuma berapa kan? Iya, biasanya cuma 0,025 gitu. Iya, jadi kamu nggak harus assign-nya nggak harus 100 untuk pekerjaan itu, jadi berapa persen doang kecil. 10% gitu. Vendornya. Untuk misalnya kerjaan apa? Nah, dari sini nanti dia bisa bikin, kan udah semua nih, udah ada gancarnya, udah kamu masukin keperluan material sama tukang segala macam, nanti dia kalkulat sendiri. Dari sini nanti terakhirnya ujungnya bisa bikin S-curve sendiri. S-curve yang tadi yang di CPM, lu nggak usah dihitung lagi. Kalau udah masukin nanti satu pertemuan terakhir kita akan belajar gimana caranya dapat S-curve dari sini. Nanti udah numpuk nih, udah dapat biayanya, terus bikin akumulasinya, progresnya, udah jadi S-curve. Nggak bikin kayak yang tadi saya ajarin di CPM satu-satu, enggak. Masukin aja butuhnya apa, masukin butuh material berapa, tukang berapa, selesai nanti S-curve keluar. Tapi itu nanti ya, jadi tugas kalian sampai sini aja dulu. Yang penting nanti tadi cara masukin resource, planner, resource sheet, kamu masukin dulu semua. Udah selesai, kamu balik ke tas, gancar, masuk di tiap pekerjaan, klik double 2, terus cari resource. Nah, masukin tiap pekerjaan ini berapa unit dibutuhin, berapa buah. Nanti cost-nya dia calculate sendiri. Nah, untuk tahu berapa buahnya, balik ke SNI, hitung volume. Di situ di SNI kan tahu berapa butuh mandor, berapa butuh tukang, kaliin volumenya dari pekerjaan kalian nanti keluar, kamu butuh berapa material. Masukin semua, jadi. Bisa ya.
Oke, Bu, bisa, Bu. Oke, nah gini ya, ini lo bingungnya praktikum tapi sikon. Kalau di kelas saya ngajar gini, terus kalian kerja di kelasnya doang. Jadi kerjaannya nggak dibawa pulang, sambil jual 100 menit itu kalian kerja. Kalau sekarang silakan, kalian kalau udah bisa terangin gini, ya udah jelas, kerjain aja di rumah, nggak apa-apa. Nanti paling sikon berikutnya kasih tunjuk ya, kayak apa, terus bingungnya di mana. Tapi coba aja dulu di rumah. Yang anaknya Bu Putri ini kalian udah ngelakuin semua ini belum? Udah semua dimasukin semua. Sampai volume-volumenya. Udah selesai ya? Belum semua, tapi udah diajarin ya? Bagian. Ya udah berarti selesaiin aja semuanya. Nanti kita lihat, abis ini kita ekspor bikin ke ekspor setelah tahu biaya dari semua tiap kerjaan ini kan nanti keluar biaya-biayanya langsung jadi ekspor. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya bingung mau ngomong apa lagi nih kalau kayak gini. Paling kalian kerjain di rumah sih. Kalian di best praktikum. Ini kalau seandainya pas saat di SLC, untuk kelas saya ya terutama kelas berikutnya kamu coba lihat ngobrol sama mereka sama Bu Putrinya. Pas di SLC terus kalian merasa gitu, Bu saya mau nanya gitu ya, mau zoom aja gitu. Susah nih kalau nggak zoom kan? Nggak apa-apa, janjian aja. Mau presentasiin gitu. Jadi tapi pakai yang terbatas ya, yang 40 menit gitu ya. Putus-putus. Paling mau bisa 40 menit selesai. Kalau emang butuh perpanjangan. Kalau enggak udah. Ya itu kalau seandainya kalian butuh nanti atur aja waktunya pas kalau di SLC. Kalau seandainya enggak ya udah. Kalau udah cukup ngerti nggak cukup. Oke, Bu. Berarti untuk tugasnya nanti yang sampai yang tadi itu ya, Bu, yang di resource tadi ya, Bu. Iya, pokoknya di sini udah dimasukin semua aja sampai end, sampai terakhir itu udah masukin berarti di resource meme ini udah ada semua berapa. Gitu doang. Kelihatannya gampang, kerjaannya banyak kan? Boleh WA ibu ya, Bu. Boleh. Ini
simple, cuma banyak itemnya gitu loh. Jadi tiap pekerjaan kamu itu, tiap pekerjaan kamu itu gitu kan. Makan waktunya cuma di situ aja. Ya? Gimana nih? Yang mau tanyain, kalau nggak ada udah stop share. Nanti session log saya isi. Gak ada Bu, paling yang tadi yang Ibu bilang tuh yang fix tuh ya tadi Bu, yang Oh iya, nanti coba saya pakai ini ya. Coba saya nanti cari tahu versi yang ini mananya. Yang tadi ini, kalau yang di komputer saya tuh ada bisa langsung kebuka. Tapi biasanya defaultnya emang fix. Tadi yang di fix itu ini ya. Sumber dayanya di fix. Ada nanti itu saya terangin lagi deh. Ya, coba terus sendiri aja ya di rumah ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau butuh lanjutan ngomong aja. Kalau butuh ngomong. Ini Bu Putri lagi ada perlu juga kayaknya bisa masuk tuh. Bu Putri bisa nambahin mungkin. Ya, dia nggak bisa, lagi ada acara. Gitu aja ya, cobain dulu ya. Nanti kalau seandainya minggu depan nggak selesai tuh, ada yang butuh nanya. Kalau butuh Vicon, kalau butuh Zoom aja. Oke Bu, siap Bu. Oke Bu. Dulu ya. Thank you. Oke Bu. Oke Bu.